Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Muhammad. Teman-teman tani semua di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Sarjono, Ketua SI Group. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada kesempatan pagi ini saya masih dikasih nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat, sehingga saya masih bisa berkarya dan bersilaturahmi. Nah, kebetulan sekarang saya sedang bersilaturahmi masih tetap di Sleman ke petani cabai. Sebelumnya kita ngobrol dulu. Assalamualaikum, Mbah. Sehat? Nah, perkenalkan dengan siapa, namanya, alamatnya. Nama saya Pak Joko Mm-mm. dari Dusun Keratuan, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. RT RW-nya, Pak? RT 8 RW 6. Oke. Yang satu lagi, assalamualaikum, Mbah. Dengan Mbah siapa? Waalaikumsalam, nama saya Mbah Bejo. Alamat lengkapnya? Alamat Kemiri, RT 03 RW 08, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Alhamdulillah sehat-sehat ya, Mbak ya. Nah, ini teman-teman tani milenial, ini salah satu contoh yang harus kita tiru ya. Kenapa? Beliau orang-orang kolonial tapi semangatnya melebihi milenial. Oke, Mbak Joko, kita ngobrol-ngobrol. Ini cabai usia berapa hari? Ini usia 40 hari. 40 hari. Ini jenisnya apa? Ini jenisnya ori. Ori 21 atau yang kaliber? Kaliber, alhamdulillah. Ini Mbak Joko, ini cabenya kok alhamdulillah dengan izin Allah luar biasa ini. Ini pakai pupuk itu produk Eco Farming. Mana yang namanya Eco Farming? Ini. Oh, ini. Oh, jadi ini Mbak Joko ini telah melakukan ini aplikasi yang kedua, Mbah ya. Melakukan dicornya pakai ini sama fotosintesa ini ke tanah. Ini bawa daunnya pakai Eco Farming. Nah, kita ngobrol-ngobrol Mbak Joko. Ini kesan-kesannya ini kan penyemprotan pertama kan berarti 9 hari sekarang ya. Ini kesan-kesannya gimana Mbak Joko? Hasilnya setelah disemprot selama 9 hari ini. Ini disemprot 9 hari ini ya, ini seperti ini pohonnya. Nah, jadi ini teman-teman. Pertumbuhannya luar biasa. Usia 40 hari setelah tanam. Oh gitu. Jadi selain pertumbuhan yang dirasakan lagi sama Mbak Joko ini gimana, Mbah, untuk tanaman cabenya? Ya, biasanya kalau usia 40 hari seperti ini enggak, Mbah? Ya belum, tapi ini bagus sekali pakai Eco Farming. Daunnya enggak ada yang, ya ada yang kuning 1-2 tapi enggak seperti obat yang lain. Oke, jadi gitu. Ini udah pakai pupuk kimia apa aja, Mbah? Ini sebelum pakai Eco Farming? Pertama pakai Untradap, cor pertama sama jamur itu pakai Mantap. Oke, biasanya ini usia 40 hari sebelum kenal Eco Farming ini udah ngecor berapa kali pakai pupuk kimia yang lain, Mbah? Ya paling enggak 4 kali. 4 kali. 4 kali tapi biasanya hasilnya seperti ini enggak, Mbah? Ya enggak. Oke. Kecil. Jadi kesan-kesannya memakai pupuk Eco Farming menurut sampean itu kan udah memakai gitu ya, sekarang ya. Iya. Ini benar nggak kata saya itu bahwa Eco Farming yang pertama itu bisa mengurangi pemakaian pupuk kimia 50-75 dan menyuburkan tanah. Terbukti ya, Mbak ya. Padahal ini usia 40 hari, biasanya udah ngecor 4 kali, udah pasti biayanya lebih mahal. Sementara jenengan ini pakai 2 produk aja yang habis itu baru fotosintesa, Mbah, yang ini. Yang ini yang udah habis karena dipakai di lahan yang lain. Tapi kalau untuk Eco Farmingnya yang satu lagi Mbak Bejo itu masih banyak itu ya di sana. Nah, jadi gini Mbah Joko, saran-sarannya ke teman-teman khususnya di desa ini, umumnya di Indonesia dan Kabupaten Sleman yang belum memakai, untuk ke teman-teman Mbah Joko yang petani cabai dan petani apa aja gitu. Saran-sarannya yang belum memakai. Ya minta maaf ya kawan-kawan petani, ini kalau menurut saya, saran saya, ayo sama-sama pakai Eco Farming, itu luwih bagus, luwih menguntungkan. Ini ya, ini produknya. Ini lebih untung, lebih ngirit. Ya memang kalau beli satu paket ini 250. Kalau petani kan mengeluarkan pertama ini ya terasa berat, tapi luwih mengirit dan lahannya banyak itu
luwih ngirit menguntungkan. Jadi Dari kalau tanaman. dilihat mentah-mentah satu biji, yang ini kan beratnya 50 gram nih Iya, teman-teman. iya, iya. Yang satu lagi itu 30 gram. Ini Ini yang kesannya kok barang cilik kayak gini mahal, tapi setelah dipakai itu ternyata lebih ngirit segalanya. Karena apa? Dihitung-hitung ini Mbak Joko sekali nyemprot ini biayanya cuma 12.500. Itu untuk pertumbuhan, untuk anti hamannya. Jadi harganya berapa teman-teman tani semua? Jadi kalau beli keceran produk-produk ini dari PT BES itu harganya 250.000. Itu untuk kapasitas lahan itu 1000 meter ya, mau nanam apa aja kecuali kentang. Itu dari olah lahan sampai panen. Nah, kebetulan ini Mbah Joko dan Mbah Bejo ini pakainya semuanya tidak ada yang dari olah lahan kecuali Mbah Bejo yang lahan baru. Nanti mampir ke sana kita bikin video sebentar. Jadi ini makanya dari usia 30. Nah ini kalau makanya dari usia awal ini beda luwih cerita bagus, ya. itu. Nah harganya berapa Pak Saryono? Ini kalau keceran semua di seluruh Indonesia harganya produk ini fotosintesa, eco farming fotosintesa dan eco farming ini 250. Tapi kalau teman-teman semua kepengen mendapatkan harga yang lebih murah, ini harganya itu belinya satu paket itu 2.100.000 dapat 12, berarti jatuh harganya 175. Pembelian kedua dan selanjutnya itu 1.500.000 dapat 12. Kok bisa gitu pasarnya? Betul, karena perusahaan kami PT BES memperlakukan sistem bagi hasil syariah. Jadi kalau dihitung-hitung beli pertama 175, tapi nanti teman-teman ngejual ke keceran itu tetap 250. Ada selisih harga. Pembelian pertama itu kita dapat keuntungan 75.000. Pembelian kedua itu 100%. Nah ini ada cerita yang menarik juga. Tadi di bawah itu ada sawi, Mbah Joko. Iya. Itu sawi usia berapa hari sekarang? Sekarang 13 hari. 13 hari. Biasanya tadi kan saya lihat ibu ya, Mbah Putri itu tadi metik. Usia 13 hari biasanya kalau sawi udah bisa dipanen belum di sini? Belum. Jadi rata-rata berapa hari? Ya 28 hari sampai 30 Itu hari. jadi teman-teman, jadi manfaat eco farming ini yang pertama itu untuk menyuburkan tanah, yang kedua bisa mengurangi biaya pupuk kimia dan obat-obatan 50-75%. Yang berikutnya ini yang pasti semua petani termasuk saya juga petani dicari-cari bisa mempercepat usia masa panen. Contoh, kita ngambil yang paling cepat di sini normalnya sawi baso itu petani di sini 28. Ini usia 13 hari udah bisa dipetik sama persis seperti usia 28. Nanti saya akan turun sebentar ke bawah, saya shooting sawinya. Nah itu, selain mempercepat itu bisa memperpanjang usia masa panen. Contohnya kalau di tanaman cabai yang biasanya mungkin sampai habis tanam itu panen 50 kali, insya Allah setelah eco farming bisa sampai 60-70. Jadi gitu, terima kasih Mbak Joko ya. Oh, iya, Mbak Bejo. iya. Nah ini Mbak Bejo juga salah satu agen untuk di daerah Kemiri. Nanti berikutnya Mbak Joko agen untuk di daerah mana Mbak? Keratuan. Keratuan. Nah kita lihat sama-sama seperti apa sawi yang saya bilang tadi ini. Ya teman-teman, saya juga tadi habis ngantar istri saya jual sawi. Ya sisa dibagiin ke tetangga. Karena itu di lahan yang sedikit, ini saya juga mau nanam sawi ini nanti di sela-sela cabai. Jadi ini teman-teman, ini sawi biasanya ini paling cepat ini 28 hari panen setelah tanam. Ini usia 13 hari sekarang. Ini kebetulan tadi istrinya Mbak Joko itu udah panen itu ya, udah panen karena beliau mau berangkat ke Jawa Timur, pulang kampung jadi nggak dipanen semua, tapi ini dipastikan nanti pulang dari Jawa Timur harus dipanen semua ini. Nah seperti ini sawinya teman-teman, ini usia 13 hari setelah tanam. Jadi cabenya ada, sawinya ada. Jadi ini kita bertani harus seperti ini teman-teman. Kita manfaatkan itu hanya lahan-lahan yang di samping-samping bedengan gitu ya. Jadi ini kan namanya kita cerdas. Seperti saya sering ke teman-teman, kita bertani itu ada 3. Yang pertama jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang saya maksud jangka pendek ini, kita masuk sayuran dulu yang minimal usia di bawah 30 hari. Nanti kita masuk jangka menengah itu di kayak kacang panjang, terong gitu, paria itu ya. Nanti jangka panjangnya itu cabenya. Nah jadi seperti ini. Daunnya juga lebih tebal. Dan saya lihat di sini padahal ini jenengan belum pakai produk yang khusus untuk hama ya Mbah? Belum.
Ini teman-teman. Jadi ini belum pakai produk yang khusus hama. Biasanya sawi ini udah banyak yang bolong-bolong. Tapi ini belum. Kenapa? Di eco farming sendiri ini ada kandungan anti hamanya. Jadi lumayan. Jadi kita mupuk organik, ada kandungan anti hamanya yang aman juga ini. Padahal ini tempatnya sulit air. Beliau juga ini lagi ngambil air itu jauh dari atas. Ini seperti ini teman-teman lokasinya. Nih. Oh, Mbak Bejo ini. Terima kasih Mbak Bejo ya. Saya udah dikenalkan ke Mbah Joko dan teman-temannya. Ini teman-teman. Kita lihat sawinya. Hijaunya luar biasa. Ini lihat ya. Bolong-bolongnya biasanya usia segini itu udah banyak ini. Padahal ini belum pakai obat kimia yang khusus untuk hama. Di sini juga ada yang khusus untuk hamanya ya teman-teman. Itu ekosida tapi ini juga belum pakai ini. Karena tadinya mau pakai ekosida tapi nanti hari Sabtu aja ini udah harus dihabisin dipanen semua ini. Ya lumayan tadi saya juga ngejual itu 2.000 harganya itu di pasar biasa. Biasanya kalau saya panennya banyak minimal 1 kintal saya jual itu ke pasar sayur khusus grup saya di Kabupaten Sleman. Karena tadi bawanya ya keceran gitu ya, saya bawa ke pasar tradisional aja. Oke teman-teman, tani semua di seluruh Indonesia, demikian laporan saya dari Sleman Yogyakarta ditemani dengan sahabat saya, guru saya Mbak Bejo dan Mbak Joko. Sampai jumpa lagi. Ini. Jadi kesan-kesannya gimana Mbak Bejo ini? Dari penggunaan ini memang terbukti iritnya. Menurut apa? Selain irit, ini mudah pengaplikasiannya. Betul. Waktunya juga nggak memakan waktu lama. Terus biaya lebih ngirit ya. Nyemprot sendiri 1 hektar pun enjoy gitu. Saran-sarannya Mbak Bejo ke teman-teman yang belum memakai eco farming? Ya bagi teman-teman yang belum memakai pupuk eco farming dari PT BES, mudah-mudahan mari kita gunakan pupuk ini karena penggunaan lebih irit, efisien. Irit biaya maupun penggunaannya juga irit, kita ngerjainnya juga irit, nggak begitu memakan waktu lama. Oke siap. Makasih Mbak Bejo ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi Muhammad.